Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami ucap syukur kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini kamu siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan buat kami. Jadikan kami Tuhan, hati kami tanah-tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Saya ingin melanjutkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh yaitu Saudara Yosua tadi pagi berkaitan dengan kehidupan yang menghadapi pencobaan dan mengubah menjadi sebuah ujian. Dan tema firman Allah pada malam hari ini adalah makna mujizat air berubah menjadi anggur. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 saya yakin bahwa firman Tuhan ini tidaklah asing bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Saya yakin mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah yang kesekian kalinya yaitu membaca bahkan mungkin mendengarkan khotbah dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap nanti Bapak Ibu Saudara sekalian kalau mungkin saat ini boleh membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, nanti kita akan melihat mungkin ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Begitu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, pada Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana dicatat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan yang ada di kota Kana. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bila kita membaca ya dari ayat demi ayat, seperti dikatakan dalam ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Dari ayat ini kita bisa menafsirkan atau mungkin kita bisa menginterpretasikan kalau keluarga Yesus itu punya hubungan, mungkin apakah ini hubungan dekat antar keluarga atau mungkin tetangga, tetapi faktanya bahwa Ibu Yesus itu juga ada di dalam pesta tersebut, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya, jadi kalau saya melihat di sini bahwa keluarga Yesus itu memiliki hubungan dekat dengan pasangan mempelai tersebut. Yang kedua bahwa kalau kita meneliti lebih jauh bahwa Maria itu terlibat dalam kesibukan menyediakan anggur untuk para tamu. Jadi Ibu Yesus merupakan salah satu dari panitia untuk menyukseskan di dalam pernikahan yang ada di Kana ini. Nah, fakta selanjutnya kalau kita melihat bahwa semua keluarga Yesus juga turut hadir di pernikahan tersebut. Karena kalau kita melihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu, kalau saya melihat di sini ya, di dalam ayat yang ke-13, di sana kalau boleh saya membaca, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, dalam pasal yang kedua itu nampak sekali, ya, itu di dalam Yohanes pasal yang kedua itu nampak sekali tentang berkaitan dengan hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-13 di sana jelas dikatakan bahwa Yesus itu bersama dengan keluarganya memang betul-betul ada di Yerusalem. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes
si penulis kitab Injil ini bahwa kali yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ya, itu mukjizat anggur ini ya, air menjadi anggur ini adalah dikatakan adalah mukjizat yang pertama. Nah, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan, tapi pada malam hari ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam keluarga kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Pada pesta pernikahan di Kana, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, secara tiba-tiba anggur habis. Sebagaimana lazimnya, pihak pengantin pasti telah memperhitungkan jumlah, ya saudaraku, anggur yang mesti disiapkan bagi para tamu. Ternyata perhitungan mereka meleset. Anggur habis sebelum pesta berakhir. Apa yang terjadi pada pesta pernikahan itu, ya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Dari pembelajaran firman Tuhan ini sebenarnya kita diingatkan bahwa hidup dengan Tuhan itu tidak berarti kita dibebaskan dari persoalan hidup. Itu makna yang pertama kalau boleh saya pelajari dari peristiwa pernikahan di Kana ini, karena memang Yesus ada di dalamnya. Kenyataan ini tidak seharusnya membuat kita kecewa. Sebaliknya, kenyataan ini seyogianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Satu bukti bahwa Yesus hadir meskipun ada masalah, ternyata di sana tidak ada yang hidup dalam kekecewaan. Itu yang terjadi dalam pesta di Kana. Tidak lagi kita bersandar pada diri dan kesanggupan kita di dalam mempersiapkan segala hal dengan baik. Sekarang kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Itu inti dari firman Allah, makna yang pertama. Ingat baik-baik, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Saya yakin pernikahan di Kana ini dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi faktanya ternyata ya mereka kekurangan anggur itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada Tuhan dan anak Tuhan di sana. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai umat Tuhan. Di dalam perjamuan kawin itu Tuhan Yesus hadir bersama dengan ibunya yang bernama Maria. Yohanes menulis begitu Maria mengetahui bahwa anggur telah habis, ia pun meminta kepada Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu. Ya. Di dalam kesulitan pasti ya Tuhan berada di sana. Itu yang harusnya kita imani Bapak Ibu. Dan ia akan menghadirkan anak-anaknya atau umatnya untuk mendampingi dan menolong kita. Maksudnya saudara-saudara seiman itu. Ya. Setiap keluarga saya yakin mempunyai masalahnya masing-masing. Saya tidak tahu masalah pergumulan apa yang Bapak Ibu sekarang sedang hadapi. Kadang kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kadang kita membutuhkan topangan dari sesama kita. Makanya kenapa pentingnya unity di dalam kehidupan kita berjemaat. Ya. Makanya kenapa Gereja Betel Indonesia, Jemaat Anugerah Bonang, ya, kita harus betul-betul membangun yang namanya unity. Karena inilah salah satunya saya ingin meneladani pergumulan permasalahan, ya, persoalan yang dihadapi seperti di negeri Kana. Di sana ada Tuhan, tapi juga ada orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya kita harus membangun unity, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Seperti peristiwa di Kana ini, di mana Tuhan mengutus anaknya untuk datang dan menolong. Nah itu, saya yakin, sadar tidak sadar sebenarnya Tuhan juga bisa menolong kita,
melalui orang-orang, melalui umat, melalui jemaat yang ada di dalam sebuah komunitas seperti yang kita alami selama ini. Dan itu saya ketika ingat peristiwa anak saya yang bernama Febri, ketika kecelakaan, dia harus menghadapi operasi besar, saya menyadari kalau saya sendiri, saya yakin pada saya akan hidup dalam keterpurukan. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Jemaat Anugerah yang begitu luar biasa dengan begitu antusias, ya dengan ketulusan hatinya, saling menopang satu dengan lain, saling membangun, saling menyemangati, sehingga anak saya yang bernama Febri boleh tertolong. Itu tidak pernah saya lupakan karena saya yakin anak saya itu bisa melalui masa-masa sulit karena pertolongan dari jemaat Tuhan yang ada di GBI Anugerah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin di tengah menghadapi masalah, ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu apa saja, dan kadangkala kita kehilangan pengharapan, saudaraku. Tetapi mari kita belajar untuk ingat kembali bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Saya yakin Jemaat Anugerah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Coba kalau kita renungkan ketika saya mulai bergabung di tahun 2005 hingga sampai sekarang. Saya melihat jemaat Tuhan yang hidup penuh dengan pergumulan, tetapi karena kesetiaannya dan kita hidup saling menopang satu yang lain, maka pertolongan Tuhan nyata di dalamnya. Maka saya terlalu yakin bahwa di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada Tuhan dan anak Tuhan. Kita akan tetap mendapatkan pertolongan Tuhan ketika kita berada dalam kehidupan, yaitu bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Ukuran pertolongan Tuhan itu ada kaitannya dengan iman yang kita punyai. Ukuran pertolongan Tuhan itu bisa diukur dengan sejauh mana kita ini beriman kepada Dia. Pada waktu Maria minta Yesus, saudaraku dikasih Tuhan, membuat sesuatu untuk menolong keluarga yang penuh dengan masalahnya ini, di mana di sana Yesus berkata, saatku belum tiba. Dengan kata lain, bukan saja Tuhan menolak untuk memenuhi permohonan Maria, ia pun menolak untuk menolong keluarga tersebut, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Saya menduga sebagai manusia, pastilah Maria tersinggung. Apalagi dia dalam konteks kemanusiaan Yesus, Maria ini adalah ibu Yesus. Ada kesan Yesus tidak taat apa yang dimaui oleh Maria. Akibat penolakan yang disampaikan secara langsung itu bisa membuat sakit hati Maria. Namun sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Maria tidak beranjak. Ia malah menyuruh para pelayan di rumah itu, di mana Maria berkata demikian, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku, kata ini memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi, ya, bahwa apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Bayangkan sudah ditolak, tetapi Maria memberikan pernyataan yang positif. Hal ini menunjukkan adanya iman pada Maria, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan berdiam diri melihat kesusahan orang. Ia yakin bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu walaupun ia sendiri tidak tahu apakah yang akan dilakukan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan iman, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Itulah yang dicari oleh Tuhan Yesus pada diri kita sebagai umatnya. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan sewaktu permohonannya itu ditolak. Maria tidak kecewa dan marah kepada Yesus. Ini salah satu indikator orang yang punya iman itu adalah orang yang punya kepekaan. Maria tidak marah ketika Tuhan Yesus seakan-akan menolak,
tidak mau tahu, cuek dengan pernyataannya itu. Pada saat itu Maria mengubah pandangannya terhadap Yesus. Karena dia punya satu prinsip dan saya yakin dia mengenal Yesus itu bukan sementara. Sejak dalam kandungan hingga sampai usia di mana Yesus melayani, saya yakin Maria itu tahu persis. Nah, salah satu kunci supaya kita ini tidak hidup dalam kekecewaan, kita memang harus mengenal siapa itu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ada kalanya kita ini kecewa kepada Tuhan karena ia tidak yaitu meluluskan permohonan kita. Nah, itulah kita manusia yang seringkali terjadi seperti itu. Sesungguhnya kita kecewa karena kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita, ya pasti kita ditolong. Tapi faktanya, Ibu Yesus, Maria saja mendapatkan kata-kata saatku belum tiba. Itu kan sebuah pernyataan yang cukup menyakitkan. Namun kita harus mengingat juga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa Yesus itu bukan saja sahabat, tetapi dia adalah Tuhan yang sebenarnya peduli akan hidup kita. Dan dia tahu rancangan buat kita. Ini yang seharusnya kita pegang. Ketika Maria menghadapi ungkapan yang menyakitkan itu, dia tidak tersinggung. Namun faktanya seringkali kita adalah orang-orang yang tersinggung. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Allah dan merasa dirinya tersinggung, lalu marah, kecewa, tidak datang ke gereja. Ini bukanlah orang-orang yang dicari oleh Yesus. Apa bedanya kadang-kala pesan Tuhan itu menyakitkan kita. Pesan Tuhan itu melukai hati kita. Namun kita seharusnya punya pengharapan. Dua hal yang diharapkannya dari kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yaitu iman dan percaya. Bahwa Tuhan tahu apa yang baik buat kita, dan ia memegang segalanya dalam kendalinya. Dan kesiapan serta kesetiaan untuk melakukan kehendaknya, itulah yang penting. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Maria Ibu Yesus tahu apa yang ada di dalam kehidupan dirinya. Tetapi dia adalah pribadi yang mampu mengendalikan kehidupannya untuk merespon yang baik tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita belajar untuk memiliki respon yang baik. Beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah peristiwa yang cukup menyakitkan ya, itu berkaitan dengan demo. Faktanya mereka demo tetapi tidak tahu apa yang mereka demokan. Ditanyai mereka tidak tahu apa itu, yaitu berkaitan dengan undang-undang tersebut. Sehingga merusak dan merugikan negara. Merugikan masyarakat yang lain. Mari kita belajar untuk memahami dan mengerti. Itu hal yang penting Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Maria meminta para pelayan untuk siap melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan meminta mereka untuk mengisi air di tempayan dan mengubah air itu menjadi anggur. Kita pun mestinya siap Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan untuk mengisi air tempayan kita. Artinya, siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan, penuh dengan ketaatan, seperti apa yang Tuhan katakan. Nanti saya akan berbicara tentang, karena di sini ada 6 tempayan, ternyata 6 tempayan itu punya makna yang luar biasa ya. Mungkin satu kali saya akan berbicara berkaitan dengan 6 tempayan tersebut. Kalau nanti Bapak Ibu membaca di sana, nanti Bapak Ibu akan temukan, yaitu ada firman Tuhan yang mengatakan berkaitan dengan 6 tempayan ini. Itu yang ketiga Bapak Ibu, ya, pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup umatnya. Oleh sebab itu, mari kita tumbuhkan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi melihat situasi kondisi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai masalah pergumulan seperti kerusuhan kemarin yang kadang-kala meragukan iman percaya kita. Benar-benar enggak sih Tuhan itu ada, benar enggak sih Tuhan itu menolong, engkau tahu Tuhan situasi kondisiku seperti ini, tetapi kok enggak pernah kunjung padang pertolongan Tuhan. Tapi ingat baik-baik bahwa pertumbuhan iman itu, bahwa Tuhan prioritaskan
untuk menolong hidup kita. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang keempat, Tuhan itu menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara yang paling sederhana. Ya. Tidak ada yang menduga bahwa Tuhan akan mengubah air bisa, saudaraku, menjadi anggur. Ini adalah tindakan yang berada di luar pemikiran manusia. Kadang dalam kesulitan kita berdoa dan menantikan Tuhan memberikan solusi dari luar dan dengan cara yang kadangkala tidak kita pahami. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan itu pasti menolong. Tuhan itu pasti menolong hidup saudara. Jadi jangan pernah kau meragukan pertolongan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Karena saya terlalu yakin Tuhan itu pasti menolong. Hanya bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Nah ini yang penting Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ya. Cara Tuhan itu kadang-kadang kita tidak pahami. Tetapi yang pasti cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan kita harus punya kepekaan akan hal ini. Ya, maka sabar menanti waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang selanjutnya, Bapak Ibu, mujizat itu terjadi hanya waktunya Tuhan. Jadi bukan waktu kita. Nah ini yang perlu Bapak Ibu harus garis bawahi. Kalau tadi dikatakan, saatku belum tiba, itu yang Tuhan Yesus katakan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, ini seharusnya perlu kita pahami sebagai umatnya. Ya, seringkali kita sebagai manusia sering berkata, inilah saatnya yang terbaik. Tuhan harus menyatakan mujizatnya. Tetapi Tuhan menyatakan ini belum waktunya. Oh, kan berbeda. Itu. Waktu Tuhan bekerja berbeda dengan waktu kita bekerja, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saat waktu Tuhanlah yang benar. Bagi kita yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus tekun mentaati dengan sabar. Itu kuncinya. Menunggu waktu Tuhan dengan penuh kesabaran. Jadi jangan kita gerusah-gerusuh kalau orang Jawa bilang. Jangan kita ini tergesa-gesa. Itu. Mari kita sebagai umat Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak pergumulan. Ya, ada banyak pergumulan yang menantikan mungkin ini gaji bukannya tambah naik, malah tambah turun dipotong. Ya kan udah sekian tahun harusnya sudah naik sekian persen, tapi faktanya malah turun, gaji malah dipotong. Atau mungkin Bapak Ibu yang saat ini mungkin memiliki pergumulan yang lain, mungkin rindu punya momongan, belajarlah kau menanti waktunya Tuhan. Ini yang penting buat kita. Mungkin rumah tanggamu ingin damai, ya maunya tentram, tapi kok faktanya banyak pergumulan-pergumulan yang kadang-kala berdebat mulut, bertengkar mulut dengan pasangan, gara-gara anak jadi masalah. Nggak sedikit Bapak Ibu yang menghadapi kondisi seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan itu Maha tahu. Mujizatnya itu pasti terjadi buat kita. Hanya yang penting adalah tunggulah waktu Tuhan, itu yang penting. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mujizat itu ya terjadi ya karena iman, karena ada yang namanya tindakan. Mujizat terjadi karena bertindak. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya di dalam Yohanes pasal 2 di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini adalah ada unsur tindakan. Ya, ketika dia cedok, ya sekarang cedoklah. Dan ternyata pelayan-pelayan itu mencedoknya. Lalu membawanya kepada yaitu pimpinan pesta tersebut. Ini mengindikasikan
bahwa iman itu memang harus disertai dengan tindakan. Jadi kalau kita ini beriman, menunggu waktu Tuhan, ya kita juga harus melakukan sesuatu, bukan berdiam diri dan malas-malasan. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Karena salah satu ciri bagian dari kehidupan kita bahwa Tuhan itu bekerja, maka kita juga harus bekerja. Karena kita ini gambar Allah. Allah tidak pernah diam. Ya, itu. Tetapi marilah kita belajar untuk mengimani apa yang memang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan yang terakhir, bahwa mukjizat itu membutuhkan ketaatan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat peristiwa perkawinan di Kana, kenapa mukjizat air menjadi anggur itu terjadi? Karena di sana ada unsur ketaatan. Kalau seandainya para pelayan-pelayan itu tidak mentaati apa Yesus katakan, apakah akan terjadi mukjizat? Kalau dia tidak taat, ya intinya mungkin Maria marah-marah kepada Yesus. Lalu ketika Yesus mengatakan sesuatu lalu tidak melakukan apapun, saya yakin tidak akan pernah terjadi mukjizat. Saya yakin pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang berantakan. Tapi faktanya tidak. Mereka adalah pelayan-pelayan itu taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu ingat, mukjizat terjadi dimulai dari ketaatan. Mukjizat terjadi dimulai dari ketaatan. Oleh sebab itu, taatilah firman Allah. Dengarkan janjinya, dengarkan pesannya, dengarkan perintahnya, tetapi juga harus kau lakukan. Nah, inilah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini adalah di mana Tuhan Yesus berada, di sana pasti ada mukjizat. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah Yesus bersama dengan hidupmu? Benarkah Yesus berada di dalam keluarga kamu, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, di dalam kehidupan keseharianmu, di tempat di mana engkau bekerja? Apakah betul-betul Yesus ada di sana? Kalau Yesus ada di sana, saya yakin bahwa mukjizat itu pasti ada. Karena saya menemukan di dalam keempat Injil, di mana Yesus berada, di sana pasti ada mukjizat. Kalau di dalam keluargamu ada Tuhan Yesus, saya yakin mukjizat itu pasti ada. Kita tidak tahu kapankah Tuhan akan mengubah air pelayanan hidupmu seperti tadi yang dilakukan oleh yaitu para pelayan-pelayan tadi, menjadi anggur berkat. Dan kalau engkau mengimani, mempercayai, maka itu akan pasti terjadi. Baik di dalam kehidupan keluarga saudara, maupun di luar keluarga saudara, di tempat saudara bekerja. Dan marilah kita belajar mengimani dan mentaati apa yang firman Allah katakan dengan penuh integritas. Belajar, saudaraku, ya, dengan penuh sabar, menunggu waktunya Tuhan, berani bertindak dan taat akan firman-Nya, saya yakin. Maka kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pasti akan menikmati mukjizat seperti yang terjadi di dalam pernikahan di Kana. Kiranya firman Allah ini boleh menyemangati hidup kita bahwa di mana Yesus berada, di sana mukjizat pasti terjadi. Kalau hari ini kau bersama dengan Yesus, Yesus berada di dalam keluarga kamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dimanapun kau berada, Yesus berada, percayalah, mukjizat pasti akan menyertai hidupmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan berfirman kepada kami. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi sebuah pembelajaran yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kau berada, maka masalah itu juga pasti ada. Tetapi yang ku tahu Tuhan, masalah yang kami hadapi, tantangan, himpitan, sakit, penyakit yang kami hadapi, kami percaya bahwa pertolongan-Mu ya dan amin atas hidup kami. Mukjizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami semakin dikuatkan bahwa kami punya Allah yang hidup.
Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Tapi biar kiranya firman Allah ini meneguhkan bahwa Allah adalah yang kami percaya adalah Allah yang peduli akan umat-Mu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Tuhan atas umat-Mu. Siapapun mereka, kami serahkan dalam tangan Allah. Masalah dalam pribadinya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaan, masalah di dalam usaha, masalah dalam studi, dan juga di dalam pelayanan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk melakukan segala kebaikan bagi umatnya. Setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan berjanji pasti memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang ikut dalam ibadah aplikasi Zoom ini Tuhan. Siapapun mereka, kami serahkan dalam tangan Allah. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup mereka. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Semuanya hanya kami peralaskan dalam nama Yesus Kristus. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.